Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian doa kita pada 6 Oktober 2021. Tidak terasa sudah bulan yang ke-10 kita masuki bersama-sama dan kira-kira tinggal 3 bulan lagi kita akan mengakhiri 2021. Mari kita lebih dahulu masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan pada malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam kebaktian doa, sekalipun secara online di rumah masing-masing, tetapi biarlah hati yang berdoa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah kami selalu rindu untuk dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan di muka bumi ini semuanya bisa berlangsung karena kesetiaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan buat umat manusia dan seluruh ciptaannya. Mari kita akan masuk dalam doa, 3 pokok doa pertama yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, mari kita doakan untuk pemanasan global yang sekarang ini semakin dirasakan, bahkan terlihat dengan jelas bagaimana es gletser yang ada di utara, belahan bumi utara mulai mencair. Saudara, doakanlah mohon belas kasihan Tuhan untuk bumi ini dan juga manusia untuk sadar bagaimana menjaga lingkungan dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa saat ini untuk pemanasan global yang mulai terlihat dan dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Perubahan cuaca semakin nyata kami alami ya Bapa. Mari Engkau tolong ini semua bisa menyadarkan seluruh penduduk bumi, termasuk seluruh negara-negara yang ada. Mari pimpin ya Bapa, supaya mereka semua memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa mengurangi pemanasan global untuk tidak cepat datang dalam kehidupan di muka bumi ini. Tolonglah ya Bapa, karena kami juga mendengar, kami bahkan juga melihat bagaimana gletser yang ada di daerah utara ya Bapa mulai mencair. Ditambah lagi juga dengan es yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Ini suatu hal yang tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Mari tolong Bapa kesadaran kami semua. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami umat manusia. Biarlah Engkau berlaku, Engkau menyatakan sesuai dengan perjanjian-Mu pada waktu menciptakan langit dan bumi, dan perjanjian-Mu kepada umat manusia, bahkan juga kepada anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami umat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doakan untuk perdamaian dunia. Sekarang situasi semakin jelas sekali saudara, oleh karena perbedaan politik, oleh karena juga hal-hal lain berkenaan dengan kekuasaan, sehingga percaturan politik dunia menjadi semakin panas. Kita doakan supaya pemimpin-pemimpin negara-negara berlaku dengan bijaksana dalam menjalin hubungan antara satu dengan yang lain. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk perdamaian dunia. Mohon pertolongan-Mu Bapa, karena kami juga mendengar bagaimana antar negara berkonflik, antar negara karena urusan politik dan urusan kepentingan-kepentingan, bahkan juga perebutan teritorial, sehingga ya Bapa terjadi ketegangan. Bahkan ya Bapa, persiapan dari berbagai negara memiliki senjata-senjata nuklir yang bisa saling memusnahkan satu dengan yang lain. Mari tolong ya Bapa, supaya pemimpin dunia betul-betul Tuhan bukakan hati mereka, bukakan pikiran mereka, bahwa mereka boleh saling mempercayai, mereka juga boleh saling menunjukkan tingkah laku yang menjanjikan, bisa dipercaya. Tolonglah ya Bapa, karena memang dalam percaturan politik kami sadar adanya ketidakpercayaan antar negara, sehingga mereka semua membangun masing-masing kekuatan militer ya Bapa yang semakin banyak dan semakin banyak. Tolonglah ya Bapa,
Memang kami sadar, kami pahami juga sesuai dengan firman-Mu, karena Engkau sudah menyatakannya bahwa bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan manusia yang berdosa ini tidak bisa akur satu dengan yang lain. Tapi Bapa, kami tetap mau berdoa, mohon pertolongan-Mu untuk perdamaian dunia. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan juga untuk perekonomian global di tengah-tengah pandemi, agar perekonomian bisa tetap berjalan dan negara-negara kaya bisa memperhatikan negara-negara miskin, sehingga negara miskin pun mendapatkan pertolongan di dalam keadaan yang sulit. Mari kita berdoa. Berdoa menyerahkan ya Bapa untuk perekonomian global. Di tengah pandemi ya Bapa, perekonomian merosot sedemikian. Tapi mohon pertolongan-Mu Bapa, supaya ekonomi bisa pulih kembali. Kau tolong juga kebijakan-kebijakan negara-negara, Tuhan, khususnya negara kaya, untuk bisa membantu negara-negara yang miskin. Tolong juga Bapa supaya di negara miskin bantuan itu bisa mengalir dengan baik, dengan tepat untuk rakyatnya, dan jangan sampai juga dikorupsi oleh pemimpin-pemimpin yang ada. Mohon pimpinan-Mu Bapa, supaya ekonomi dunia pun bisa terus tertunjang dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Kasih dari Sorga.
percaya saudara, karena kasih Tuhan yang besar sehingga dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Dan karena kasih setianya dia menunjukkan kasih yang begitu besar bagi kita semua. Mari kita masuk dalam doa untuk keadaan di sekeliling kita. Mari kita doa bersama-sama untuk vaksinasi agar di bulan Oktober bisa mencapai vaksin pertama 100 juta nantinya. Kita percaya akan pertolongan Tuhan dan juga doakan supaya masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sehingga pandemi yang sudah berangsur-angsur melandai ini tetap terjaga dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami menyerahkan vaksinasi di Indonesia sekalipun pandemi sudah melandai, tapi biarlah vaksinasi tetap bisa dilaksanakan di negeri ini. Kami percaya Bapa di bulan Oktober akan mencapai 100 juta vaksinasi pertama bagi masyarakat dan juga bahkan vaksinasi kedua lengkapnya lebih banyak lagi. Mari sertai dan pimpin Bapa supaya tidak kendor. Semua masyarakat sadar mereka butuh vaksin untuk bisa mencegah penularan COVID yang ada. Tak lupa pula Bapa dalam keadaan melandai, biarlah masyarakat tidak beruforia sehingga mereka tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau sertai juga ya Bapa tenaga-tenaga kesehatan, rumah sakit dan juga para dokter agar mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam menangani pasien-pasien yang ada. Terima kasih ya Bapa, dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk di tatap muka buat anak-anak, buat cucu-cucu kita yang sudah dimulai oleh sebagian sekolah ataupun universitas. Doakanlah supaya semuanya bisa tetap menjaga protokol kesehatan. Kalaupun dia langsungkan secara hybrid, ada yang masuk di kelas, ada juga yang secara online, biarlah itu semua bisa dijalankan dengan baik. Mari kita berdoa. Berdoa Bapak untuk studi tatap muka yang sudah mulai dijalankan oleh sebagian sekolah maupun universitas. Mari sertai dan pimpin Bapak supaya setiap sekolah, setiap universitas bisa mengadakannya dengan bijaksana, mempersiapkannya dengan baik, tolong juga supaya para siswa dan mahasiswa sungguh-sungguh juga sudah boleh tervaksin, begitu pula dengan para pengajar, guru dan dosen. Berdoa juga, kau tolong Bapak, sementara memang masih diadakan secara hybrid, baik ada yang tatap muka dan ada juga secara online, biarlah Tuhan Sri yang menolong dan memimpin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Engkau mendengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk ibadah kita sudah di bulan Oktober, sudah kuotanya sudah dibuka mulai lebih banyak untuk 50 orang. Biarlah perlahan-lahan tapi pasti kita bisa secara teratur mengadakan ibadah tatap muka. Tapi doakanlah supaya semua yang beribadah di gereja, 50 orang disiplin, mendaftarkan diri, menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan semuanya saling memahami satu dengan yang lain dalam kondisi yang sehat sehingga tidak ada penularan di gedung gereja. Mari kita berdoa bersama. Kami mau berdoa Bapak, menyerahkan juga untuk ibadah kami di bulan Oktober sudah mulai kuotanya dibuka lebih banyak untuk 50 orang beribadah di dalam gereja. Mari tolong dan sertai Bapak supaya semuanya dilakukan dengan disiplin, semua dilakukan dengan kesadaran, semua dilakukan dengan pendaftaran. Sehingga kami tidak ingin ya Bapak tidak disiplin, tidak menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai Bapak terjadi penularan di gedung gereja. Mohon pertolongan-Mu Bapak supaya dengan adanya kuota yang lebih banyak ini membuat jemaat semakin rindu untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah. Tapi kembali lagi Bapak, mohon pimpinan-Mu
mohon penyertaan-Mu, mohon pertolongan-Mu ya Bapa dengan ibadah kami. Baik juga ibadah online masih dengan doa, masih dengan sekolah minggu, dengan remaja dan pemuda. Mohon juga pimpinan Tuhan ke depan bagaimana seharusnya diatur dengan baik. Bersyukur, berterima kasih Bapa, Engkau mendengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Hosea pasalnya yang keempat ayat 1b dan pasal 6 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 1b dan pasal 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Sekali lagi, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama. Saudara, tema pada hari ini adalah kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Inilah yang menjadi tema khusus yang menjadi pembahasan dalam pelayanan seorang nabi yang bernama Hosea. Jadi saudara, pesan khusus dari Nabi Hosea adalah kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil setiap nabi-nabi dengan keunikannya yang ada pada mereka. Itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan sehingga nabi-nabi itu bisa berperan dengan baik. Jika Amos disebut sebagai nabi keadilan Allah, nabi keadilan Allah sehingga bisa menjalankan kebenaran-kebenaran ilahi. Nah, begitu pula dengan Nabi Hosea. Nabi Hosea bisa disebut sebagai nabi kasih Allah, nabi kasihnya. Saudara, cara Tuhan mengutus para nabi sangat unik. Ya, kalau saudara membaca perjanjian lama, bahkan juga dengan perjanjian baru, setiap hamba-hamba Tuhan, baik nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan juga imam-imam dan juga raja-raja. Saudara, pesan-pesan yang Tuhan berikan berbeda dan Tuhan bisa memberikan cara-cara yang berbeda atas mereka. Kepada Amos, Tuhan langsung berbicara, kasih tahu kepada bangsa Israel, pergilah, bernubuatlah terhadap umat Israel. Begitu seringkali disebutkan di dalam kitab Amos. Nah saudara, sedangkan kepada Hosea itu berbeda. Bahkan ini menyangkut kehidupan pribadi Hosea. Melalui derita perkawinan yang hancur yang dialami oleh Nabi Hosea. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman perkawinan yang hancur inilah yang dijadikan alat oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Nabi Hosea dengan baik, kita akan tahu dengan jelas. Saudara, Tuhan mengatakan kepada Hosea pada waktu itu, pergilah lagi,
cintailah perempuan itu seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Saudara, kehidupan perkawinan Hosea yang hancur itu menjadi analogi, menjadi contoh yang sangat jelas bagaimana Tuhan begitu bersedih melihat Israel yang juga sudah menghancurkan kepercayaan Tuhan kepada Israel. Saudara, analoginya di mana terletaknya? Saudara, Hosea diminta oleh Tuhan untuk pergi kepada istrinya yang telah meninggalkan Hosea. Supaya Hosea mencintai istrinya yang telah berkhianat itu. Supaya Hosea pergi kepada istrinya yang telah meninggalkan dia. Ambil dia kembali, ambil dia kembali. Saudara, istrinya bernama Gomer. Dan cinta terhadap istrinya menjadi contoh bagaimana cinta Tuhan kepada Israel. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, disinilah menjadi satu pemahaman yang sangat clear bagaimana Tuhan mencintai Israel, dicontohkan dengan bagaimana Hosea mencintai istrinya. Memang kita tidak terlalu tahu, kita tidak jelas karena Alkitab tidak mencatatnya bagaimana perilaku buruk dari Gomer, istri dari Hosea, sampai-sampai dia meninggalkan Hosea, meninggalkan suaminya sendiri. Karena itulah saudara, Tuhan perintahkan kepada Hosea, pergi kembali kepada istrimu, cintailah perempuan itu. Dan akhirnya memang dengan demikian Tuhan mengaruniakan anak lewat itu semua. Dan anak-anaknya menjadi lambang bagaimana cintanya Tuhan kepada Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hosea yang mencari kembali istrinya, Hosea yang mencoba mencintai kembali istrinya yang telah meninggalkannya, menjadi lambang bagaimana Tuhan mencari Israel, bagaimana Tuhan mencintai Israel, ingin diambil kembali Israel, kembalilah kepada Tuhan sebagai mempelai wanita bagi Tuhan. Saudara, berita utama dari Nabi Hosea ini adalah ketidaksetiaan Israel. Sebagaimana ketidaksetiaan dari Gomer dalam perkawinan dengan Hosea. Begitu pula ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan di dalam ikatan perjanjian. Ketidaksetiaan itu kenapa, saudara? Karena tidak adanya hesed. Hesed itu artinya kasih setia. Bisa pengertian kemurahan hati, bisa pengertiannya kebaikan penuh kasih. Tetapi terjemahan bahasa Indonesia sangat bagus sekali, yaitu kasih setia. Ada kasih maka ada setia. Ada kasih maka ada setia kepada perjanjian. Setia kepada perjanjian yang sudah diikrarkan bersama. Sebab itu dalam hidup perkawinan sudah ada perjanjian yang diikrarkan. Dan biarlah kasih setia itu ada di dalam pernikahan sebuah keluarga, yaitu sepasang suami istri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah di dalam catatan Nabi Hosea ini berulang kali Tuhan mengatakan, aku lebih menyukai kasih setia
bukan korban sembelihan. Aku lebih menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tadi di dalam pasal 4 ayat yang pertama 1b dikatakan di negeri ini tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Yang ada apa saudara? Yang ada hanya mengutuk, hanya berbohong, hanya membunuh, hanya mencuri, hanya berzina. Itu disebutkan di pasal 4 ayatnya yang kedua. Segala hal yang buruk, segala hal yang sangat jelek, segala hal yang sangat menyimpang dari kebenaran Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah negeri itu, negeri Israel telah bersundal dengan hebat. Mengapa? Mereka membelakangi Tuhan, mereka mengikuti ilah-ilah lain yang sebetulnya bukan Allah. Saudara, karena mengikuti ilah lain, pengenalannya tidak benar, sehingga mereka tidak bisa punya kasih kepada Tuhan. Dan mereka tidak bisa penuh dengan setia. Itu jelas, ada kaitan satu dengan yang lain. Karena itulah Israel dipanggil kembali lewat Nabi Hosea. Lewat apa yang menjadi pengalaman dari Nabi Hosea yang memanggil kembali, mencari kembali, mendatangi kembali istrinya yang sudah meninggalkannya untuk dibalikkan, untuk menjadi satu kembali. Begitu pula Tuhan memanggil kembali Israel untuk disatukan kembali dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di perjanjian baru berita ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Wahyu ketika memberitahukan kepada Rasul Yohanes di dalam satu penglihatan bahwa Tuhan mencela jemaat Efesus yang telah meninggalkan kasihnya yang semula. Karena itulah Tuhan mengatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, yang dipenuhi dengan cinta kasih, yang dipenuhi dengan kesetiaan, yang dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Saudara, ini adalah dua hal yang saling terkait. Seperti halnya minggu lalu, saudara, keadilan dan kebenaran, dua hal yang sangat terkait. Begitu pula saudara, kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan jelas, maka kita akan setia. Dan pengenalan kita akan semakin dalam. Jikalau kita mengenal akan Tuhan dengan jelas, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan. Dan kita akan semakin setia kepada Tuhan. Saudara, ini ajaran Alkitab. Sebetulnya bukan hanya milik Nabi Hosea, tapi menjadi inti juga dari ajaran Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai orang percaya, Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang sangat mengenal siapa kita, orang berdosa, sehingga dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, supaya saudara dan saya dipanggil kembali untuk mengasihi Tuhan, dipertobatkan, diperbaharui, memiliki kembali gambar dan rupa Allah yang diperbaharui, dipulihkan, supaya saudara dan saya mau mengenal akan Tuhan, semakin mau dekat dengan Tuhan, sehingga saudara dan saya bisa setia kepada Tuhan. Seperti halnya saudara Hosea di dalam pengalaman hidup perkawinannya. Sebagai seorang nabi yang dipanggil Tuhan, Hosea menjalankan pelayanannya dengan baik. Namun istrinya saudara yang seharusnya memberikan dukungan kepada suaminya, seorang nabi ini, tapi istrinya meninggalkan dia. Saudara, sebagai manusia berdosa,
biasanya akan berpikiran, ya sudah tinggalin saya juga tidak mau datang lagi. Saudara, tetapi perintah Tuhan katakan kepada Hosea, carilah kembali. Carilah kembali. Ambillah kembali. Datanglah kembali kepada perempuan itu. Dan bahkan dikatakan, cintailah perempuan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang secara manusiawi, tapi sebetulnya bukan manusiawi dalam arti normal, tapi manusiawi secara berdosa. Orang kalau sudah disakiti akan menjadi benci dan punya keinginan untuk balas menyakiti. Tetapi saudara, Tuhan mengajarkan kepada Nabi Hosea, cintailah istrimu, cintailah perempuan itu. Ambillah dia kembali, cintailah dia kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua diajar untuk memiliki cinta kasih dari Tuhan. Seperti halnya Israel, saudara, yang membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan masih mengasihi, masih mencintai. Karena itu masih memanggil kembali supaya mereka bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah mengapa akhirnya Tuhan mengutus Yesus Kristus. Supaya dari situ banyak orang melihat dengan jelas bagaimana cinta kasih Tuhan kepada umat manusia yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah seharusnya juga dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita belajar untuk mengasihi keluarga kita. Terlebih lagi saudara sebagai pasangan suami istri. Untuk terus mengasihi, disertai dengan kesetiaan. Dan semakin mengenal. Sepasang suami istri memang dimaksudkan oleh Tuhan dalam rencananya supaya masing-masing ini, kedua orang ini bisa saling mengasihi, bisa setia, dan dari situ mereka semakin saling mengenal. Ya, saudara, bukankah kita yang sudah berkeluarga saling mengenal? Saya sebagai seorang suami mengenal dengan baik siapa istri saya. Begitu pula istri saya mengenal dengan baik siapa saya. Nah, begitu pula saudara yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan yang begitu mengenal siapa kita dan Tuhan ingin supaya kita pun mengenal siapa Tuhan. Kalau saudara dan saya semakin mengasihi Tuhan, maka semakin mengenal siapa Tuhan. Dengan semakin mengenal siapa Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan dan membuat kita juga semakin setia kepada Tuhan. Saudara, kasih, setia, dan pengenalan akan Tuhan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itulah bagaimana saudara dan saya sebagai orang Kristen, pengenalan kita akan Tuhan menunjukkan merupakan bagian dari kasih kita kepada Tuhan dan juga menjadi bagian dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini terus berjalan bersama-sama dan tidak bisa dihilangkan salah satunya. Saudara, bagaimanakah saudara dan saya mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan dan mengenal akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dan sekaligus saya akan mendoakan untuk jemaat yang sudah terjadwal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan. Berita dari Nabi Hosea begitu jelas. Kasih, setia, dan pengenalan akan Tuhan. Bapa, pengalaman hidup apa yang dialami oleh Hosea dengan keadaan rumah tangganya yang hancur menjadi analogi, menjadi contoh buat Israel.
Hosea diminta untuk mencintai kembali istrinya dan mengambil kembali. Begitu pula Tuhan mencintai Israel dan mengambil kembali. Tuhan, mari Engkau tolong dan pimpin supaya kasih setia dan pengenalan akan Tuhan yang menjadi inti berita Nabi Hosea ini betul-betul kami pahami dengan baik. Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu, bagaimana mengasihi Tuhan sangat bergantung dari pengenalan akan Tuhan. Begitu pula sebaliknya, pengenalan akan Tuhan menjadi sarana bagaimana kami mengasihi Tuhan. Begitu pula juga Tuhan, dengan mengenal dan mengasihi Tuhan, kami akan setia kepada Tuhan. Dan bagaimana kami setia kepada Tuhan? Karena kami mengasihi dan mengenal akan Tuhan. Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu satu demi satu. Biarlah jemaat GKI Surabaya betul-betul ya Bapa menjalankan kasih akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan mengenal akan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba mau berdoa Bapak untuk jemaat GKI Surabaya. Bersyukur untuk Aidiani atau Ai Kim Jun. Bapak sertai dan pimpin kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati dia. Boleh menjalankan kehidupannya dengan baik. Apa yang diusahakannya dengan keluarganya, Kau juga terus memimpin dan menyertai. Biarlah ya Bapak, Engkau berikan kesehatan pula kepada Ai Kim Jun atau Diani ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Berdoa untuk Ai Tan Kuilan ya Bapak. Bersyukur Engkau terus memimpin dan menyertai kehidupannya. Tolong kesehatannya ya Bapak. Supaya Ai Kuilan bisa terus diberikan kesehatan. Tolong juga Bapak, Ai bisa tetap menjalani aktivitas dalam rumah tangganya bersama dengan keluarga dari Edward dan Diana. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Selina Kesuma. Kau sertai dan pimpin, berkati dia ya Papa dalam tugas-tugas sebagai seorang medis di rumah sakit tertentu. Kau setia akan menyertai dan memimpin. Bapa, Kau berbelas kasihan kepada suaminya ya Papa. Bukalah hatinya agar suaminya boleh diselamatkan dan boleh mengenal akan Tuhan. Kau juga sertai Bapak kesehatan suaminya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Juga untuk anak, menantu dan cucu-cucunya kami percayakan juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau berdoa juga untuk rekan kami sebagai pengurus bersama-sama, yaitu Saudara Minjoyo. Kami berdoa menyerahkan juga istrinya Liin, sertailah ya Papa mereka berdua untuk bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya bersama sebagai suami istri, sebagai papa mama bagi anak-anak mereka. Engkau berkati juga Papa karir pekerjaan dari saudara kami Minjoyo. Pimpinlah ya Papa sehingga dia boleh menjalankan tugas-tugas di perusahaannya dengan baik, dan Tuhan sendiri yang menolong memberikan hikmat bijaksana. Bagaimana istrinya Saudari Liin bisa mengelola rumah tangganya juga dengan baik. Sertailah anak-anaknya Bapak. Bersyukur untuk Rahel, bersyukur untuk James. Keduanya sudah remaja. Kami percaya Engkau akan pimpin dan sertai mereka juga boleh melayani bersama di remaja dengan baik. Juga adik mereka yang kecil Rere kami serahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Sertai studi mereka satu demi satu. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau berdoa menyerahkan juga untuk kedua saudara kami, yaitu Hernawan dan Yuliana. Kami serahkan ya Bapak suami istri ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkati usaha mereka ya Bapak. Di tengah-tengah keadaan pandemi, bersyukur karena usaha mereka yang dilakukan secara online ini bisa dijalankan dengan baik. Kami percayakan juga ya Papa bagaimana keduanya bisa mengikut Tuhan, mencintai Tuhan, dan bersama-sama dengan kami di GKI Surabaya. Tak lupa untuk kedua anak mereka kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertailah supaya kedua anak mereka boleh terus dididik, bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Bapak boleh mendoakan saudara-saudara kami ini. Kami percaya
Tuhan mendengarkannya, dan Tuhan akan terus menolong menggembalakan mereka secara rohani dalam kehidupan mereka satu demi satu. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini, serta kami bersyukur untuk seluruh rangkaian doa yang sudah kami boleh jalani bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat sekalian. Biarlah hati yang terpaut kepada Tuhan selalu ada pada kami masing-masing. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur pada Tuhan, kebaktian doa sudah bisa dijalankan dan kebaktian doa selesai saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Waking or sleeping.